Kita dengar khotbah sesuai dengan Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, gimana menikmati hidup ini Tuhan? Gimana supaya saya bisa bersyukur Tuhan? Yang pertama sekali adalah hidup dimulai dengan percaya kepada Tuhan. Orang beragama dikenalkan adanya Tuhan. Orang Kristen pun dikenalkan dengan adanya Tuhan. Dan secara spesifik Tuhan yang disembah orang Kristen adalah siapa namanya Bapak Ibu? Ya? Yesus. Kirain lupa. Tapi ada berapa banyak orang Kristen ragu menyebut bahwa yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Betul apa betul? Anda akan merasa plong ketika menyebut yang kami sembah adalah Tuhan Allah. Tidak ada sebut nama Yesus di situ. Betul nggak? Ini kita interaktif untuk mengingatkan iman kita sekarang. Ya. Kalau ketemu agama lain, kita bisa begitu lancar menyebut yang ku sembah adalah Tuhan Allah. Oke, clear. Tetangga bilang, lebih spesifik coba. Siapa yang kau sembah? Yang ku sembah adalah Tuhan Yesus. Pelan dia ngomongnya. Ada apa? Kenapa? Yang pertama adalah hidup percaya kepada Tuhan. Dalam iman Kristen, hidup adalah pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda bilang, ya oke, saya nggak menyalahkan juga, memang betul kita menyembah Allah, itu tepat. Tetapi Allah sendiri memberitahu umatnya, para murid Yesus lewat Yesus. Dia berkata, ketika sebelum dia naik ke sorga, para muridnya ragu menyembah Yesus. Kata Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana? Di bumi dan di sorga. Malaikat tidak berkuasa di bumi dan di sorga, hanya Allah. Setan iblis pun tidak berkuasa di bumi dan di sorga, hanya Allah. Wewenangnya ada pada Allah. Tanpa seizin Allah, semua yang disebut tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Betul, kita menyembah Allah yang adalah roh. Tidak bisa kita melihat Allah yang roh itu. Bahkan malaikat pun tidak bisa melihat Allah yang roh itu. Saking sucinya dia, kudusnya dia, mulianya dia. Dia adalah Allah, roh Allah itu. Tetapi Allah yang kita sembah, roh itu, roh Allah itu mengatakan kepada kita dalam kitab suci lewat Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi yang nyuruh kita untuk percaya kepada Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan karenanya Yesus katakan, jangan takut, jangan khawatir. Bahkan ketika dia dibaptis, ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kalau pertama ini kita membahas soal hidup ini dimulai dengan percaya kepada Tuhan. Dalam iman Kristen spesifiknya adalah percaya kepada Yesus. Titik, nggak pakai koma. Oke. Ada orang bilang, Pak Pendeta, kan kita nggak boleh nyembah manusia. Oke, penampilan dia manusia. Yang akan Bapak Ibu jumpai, saudara jumpai, kalau dia menyatakan dirinya kepada Anda, penampakan rupanya adalah seperti manusia yang pernah hidup di awal abad pertama. Sama. Tidak ada penampakan Yesus kepada manusia yang dihadirkan bukan dirinya, pasti dirinya. Bahkan kalau Bapak Ibu baca atau nonton di YouTube, saya selalu ulang kalimat kesaksian tentang Esther Gusan Fatima, ya, seorang Pakistan, ketika dia berseru kepada Isa Al-Masih, ketika dia membaca tentang Isa Al-Masih di kitab sucinya untuk kesembuhan dirinya, sampai pada titik dia merasa tidak sembuh-sembuh, berdoa kepada Isa Al-Masih. Di satu malam dia melihat ruangan tidurnya, kamar tidurnya yang luas itu dipenuhi cahaya yang sangat terang tapi tidak silau. Dan nampaklah beberapa orang di depan dia, yang satu yang paling besar yang berkata, Gulsan Fatima, datanglah, akulah Isa bin Maria yang selama ini engkau berdoa kepada aku. Saya sampai merinding nih ngomong gini.
seorang Gulsan Fatima yang tidak tahu dan tidak pernah berpikir dia akan didatangi oleh seorang yang mengatakan, akulah Isa bin Maria yang selama ini engkau berdoa kepadaku, datanglah. Dia lumpuh sejak lahir, tidak mungkin datang, kan lumpuh, gak bisa bangun, gak bisa jalan. Tapi orang itu berkata, datanglah. Untuk ketiga kalinya mengatakan yang sama. Gulsan lalu bangun dan dia terkejut, dia bisa berjalan dan jatuh tepat di kaki orang yang berkata, akulah Isa bin Maria. Dan seketika itu juga dia sadar dia sudah sembuh. Jadi jangan lagi dalam otak kita ada blok yang mengatakan Yesus itu manusia, nggak boleh disembah. Hati-hati, itu adalah manipulasi si jahat yang mencoba untuk kita ragu kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus, ya, waktu digerasa, roh jahat yang masuk ke seorang yang kesurupan, orang yang tidak waras itu berteriak, engkau Yesus, anak Allah, untuk apa engkau datang? Bukan saatnya engkau datang. Ketakutan. Kenapa? Karena mereka tahu siapa orang yang sedang di depan mereka adalah Yesus. Ini tegas Bapak Ibu Saudara. Untuk bagian ini saya harus ingatkan kepada kita, jangan pernah ragukan lagi Yesus itu nama yang sangat pendek, tapi nama di atas segala nama diberikan Allah buat manusia sebut. Makanya kalau kita berdoa terakhir dalam nama Yesus, bukan nama yang lain. Dan nama ini dimuliakan, dan semua yang pernah ada di dunia dulu dan sekarang akan datang hormat tunduk kepada nama Yesus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, dia menyebutkan kepada kita, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dialah pintu. Dalam hidup ini ketika orang mengenal, oh ada sang pencipta, oh dalam hidup ini betapa indah segala ciptaannya, tapi diminta untuk seorang manusia dalam hidupnya percayalah kepada sang pencipta itu, tapi secara khusus nama yang disebut adalah untuk kita sebut dengan tegas, Yesus. Pintu, jalan masuk ke kehidupan yang sedang kita jalankan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dengan demikian kita menghargai siapa yang menciptakan kita dan siapa yang menghadirkan kita. Betul adalah Allah, tetapi Allah itu ingin dalam hidup kita ini kita punya hubungan yang dapat kita lihat, kita rasakan sungguh-sungguh, yang kita bisa pahami dengan cara berpikir manusia, dengan mengatakan yang kusembah adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Loh kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, Allah mengizinkan yang kita akan lihat dia sekarang akan kemuliaan Allah, dan nanti saat kita sudah meninggal dan diangkat dalam penghakiman, ditemui adalah sosok seorang yang bernama Yesus. Itu. Kalau cucu tanya sama mbahnya, mbah nanti kalau mati terus dibangkitkan ketemu siapa? Jawab, ketemu Yesus. Kitab Wahyu. Akulah yang telah mati, aku yang bangkit. Simpel kan? Nah, kalau dia yang kita akan temui nanti, maka Alkitab juga mengatakan sekarang pun engkau bisa ditemui dan menemui dia, dialah Yesus. Sampai sini kita paham Bapak Ibu Saudara ya. Jadi untuk poin pertama, hidup adalah percaya kepada Tuhan, kita clear ya, udah berdamai ya, berdamai dengan logika kita ya. Gak usah malu, gak usah takut ya. Kalau ada agama lain mengatakan kau nyembah siapa, bilang aja aku menyembah Tuhan Yesus. Sesat kau, biarkan bagi kau sesat, bagiku tidak. Ya, ini clear. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, selain bahwa akulah pintu, bahwa dalam kehidupan Yesus pun dia mengingatkan kita, hadirkan kasih. Hidup itu menghadirkan kasih. Ya. Maksudnya apa? Ketika Simon anak Yohanes ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Kata Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Hadirkanlah cintamu itu. Yang menyatukan kita dalam hidup sebagai manusia, apapun agama, suku budayanya, adalah kasih. Kemanusiaan itu nyata. Dan bisa jadi ini yang sedang hilang Bapak Ibu Saudara. Ini yang sedang sangat rendah dalam sebuah kebersamaan kita. Kenapa kasih Bapak Ibu Saudara? Karena itulah Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa, ancaman kebinasaan kekal.
Dan karena cinta Yesuslah dia mati dan memberi diri mau disalib. Karena cinta. Maka berarti kalau orang yang menghadirkan cinta, orang yang siap berkorban. Tidak akan berhitung-hitung Bapak Ibu Saudara. Saya ingat ketika orang tua, waktu saya suka sama seseorang, dibilang, hidup itu gak cuma cinta, tapi apa yang sudah dimiliki, persiapkan. Kalau hidup sama cinta, kalau lapar ya lapar, ya mati juga kelaparan. Ya. Ternyata cinta gak bicara hanya perasaan Bapak Ibu Saudara. Bukan. Itu betul ada, tapi bukan hanya itu cinta. Karena kalau bicara perasaan, itu akan hilang lenyap. Saat ini orang yang sedang kasmaran mengatakan kepada pasangannya, I love you so much. And then dia akan bilang, I hate you so much. Aku cinta engkau banget, tapi kemudian saya pun benci kau banget. Itu kalau ngomong perasaan. Maka saya ngerti kenapa ada orang yang sudah menikah sekian lama, kalau ditanya, Oma masih cinta sama Opa, dia akan diem. Oh, ngomong cinta, apa itu cinta? Gitu ya Bu? Ibu tanya bapak deh, pasti diem dia. Kalaupun iya cinta, iya. Terpaksa dia ngomong itu. Maksa. Kadang ibu itu juga butuh dengar kata-kata ya dari suaminya ya. Bener cinta Pak? Asik. Malah digombalin dia. Tapi enggak apa-apa, yang penting aku dengar dengan telingaku, dia cinta aku kan gitu. Enggak salah orang menjaga perasaan cinta, enggak salah. Tetapi cinta akan melebur dengan satu sikap untuk dia menghadirkan sesuatu yang dibutuhkan bersama dengan pengorbanannya. Ini Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus lakukan itu. Sampai ada sebuah tulisan saya baca tertera. Yesus, seberapa besar engkau mencintai aku? Seberapa besar engkau mencintai aku? Kata Yesus, sebesar ini. Tertulis, kemudian Yesus merentangkan kedua tangannya dan mati di kayu salib. Seberapa besar itu? Enggak ternilai, enggak terukur. Maka cinta berlanjut dari perasaan kepada sebuah realita kehidupan yang membuktikan cinta kita. Itulah kehidupan yang indah. Maka saya ngerti Bapak Ibu, kalau ada orang yang tolong Anda, kan kita suka kasih tanda kasih ya, misalkan, ya Bu terima kasih nih ya, bentuk kami berterima kasih nih, kasih amplop, kasih apa beberapa tanda kasih ya, buah tangan. Dia nolak. Oh enggak usah. Oh enggak apa-apa, enggak usah. Loh kenapa kok bisa bilang enggak usah? Karena dia udah menghadirkan sebuah kehidupan yang mencintai lewat pertolongan itu. Dan itu nggak bisa diukur lagi Bapak Ibu. Makanya kasih ibu sepanjang galah, kasih bapak sepanjang masa. Betul apa betul? Salah. Ben orang ngantuk ya, pagi-pagi kok. Kenapa kasih ibu sepanjang masa? Walaupun anaknya suka nakal kan, nyebelin, ibu tetap sabar. Walaupun ada juga nggak sabar ya, tapi mau dibilang lebih sabar ketimbang suaminya, gitu aja ya, bapaknya. Perhatikan, masih ada sesuatu yang dapat kita temui dalam kebersamaan kita, apa? Kasih. Dan kasih itu nggak pernah terukur dan ternilai dengan logika kita saat orang menghadirkan dalam sebuah pengorbanannya, sebuah tindakan nyatanya, Bapak Ibu Saudara. Maka zaman sekarang nggak lagi bicara do you love me? Yes. Tapi akan mengatakan buktikan. Betul ya? Buktikan. Maka pada bagian kedua ini, hidup itu adalah menghadirkan cinta, menghadirkan kasih yang dibuktikan dengan segala sesuatu yang Anda perlihatkan kepada mereka. Bukan tong kosong nyaring bunyinya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hidup itu juga adalah tetap berpengharapan. Loh kenapa? Kita nggak usah terlalu, apa orang Jakarta bilang norak, bahwa orang akan merespon kebaikan Anda. Enggak. Orang akan memuji, menghargai kebaikan Anda. Enggak selalu. Anda jangan kaget, jangan shock. Apapun yang Anda sudah perjuangkan atas nama cinta dengan sebuah keyakinan iman Anda, tapi orang sekitar Anda mengabaikan itu, meremehkan itu, bahkan cenderung merendahkan Anda, menghina Anda, sampai dengan kata-kata yang pedas Anda dengar, Anda ingat selalu. Itu dimungkinkan banget Bapak Ibu Saudara. Itu enak gak mengalami suasana itu?
Jangan kaget ada banyak orang terkena mental illness. Bukan sakit badan, sakit mental. Shock. Kenyataannya nggak seperti yang dia pikirkan. Ternyata orang nggak menghargai yang dia lakukan dan perjuangkan. Begitu mudah membenci, begitu mudah menghina, dan bahkan merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Ada banyak orang yang shock, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau ada antara kita merasakan itu, firman Allah mengatakan, jangan gelisah. Akan Tuhan kembalikan ke semulanya. Kepada apa? Apa yang Allah inginkan Anda lakukan. Yang tadi pertama, tetap percaya sama Tuhan. Yang kedua, Anda punya cinta kasih, itu hadirkan. Dan ketiga, tetap berpengharapan. Maksudnya apa? Selalu ada jalan keluar. Amin. Selalu ada jalan keluar. Hidup dalam percaya sama Tuhan, hidup dalam cinta adalah hidup dalam pengharapan. Selalu ada jalan keluar. Karena jalan keluar itu diberikan oleh Yesus. Akulah pintu. Engkau akan masuk dan keluar lewat aku. Dia akan menghadirkan dirinya menuntun kita. Ada pengharapan. Tapi Pak Pendeta, aku sudah give up. Aku sudah menyerah. Ya wis ora popo. Mau diapain lagi? Tapi ketika Anda mengatakan saya percaya Yesus, saatnya Anda merapatkan pemahaman, penghayatan Anda. Bangkitlah. Lihatlah Tuhan berikan jalan keluar Anda. Saya tidak menyepelekan orang yang punya persoalan sampai dia menyerah, sampai dia putus asa, sampai dia sensitif, dia tersinggung kalau ada orang gereja datang seolah menghiburnya. Ibu nggak usah khawatir, nak, nggak usah khawatir, tenang saja. Kan ibu orang Kristen, Anda marah sama mereka. Secara daging Anda lakukan itu, silakan. Tapi di saat Anda harus akui Anda masih Kristen, Anda masih punya Tuhan, Anda masih percaya kepada Yesus, firman Allah mau mengatakan selalu ada jalan keluar. Anda harus katakan amin. Ini amin. Ini lagi saya merasakan, iya Pak Pendeta, aku tahu itu amin, tapi logikaku nggak masuk Pak Pendeta, nggak bisa aku cerna. Bapak Ibu Saudara, iman tidak bicara logika Anda. Iman bicara tentang keberanian mengatakan amin. Itulah pengharapan. Tapi belum kelihatan. Yang bilang kelihatan siapa? Kalau kelihatan gak butuh iman Anda. Iman sesuatu yang tidak Anda lihat sekarang, tapi yang akan terjadi karena Tuhan. Kalau kita sekarang mengatakan dengan sangat yakin dan pede dalam hitungan kita, udah capek aku mengatakan amin, udah capek aku mengatakan aku beriman kepadamu Tuhan. Ada satu yang mengganjal Bapak Ibu Saudara ternyata. Apa? Bapak Ibu Saudara masih meragukan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita mengukur kuasa Tuhan dengan kemampuan kita bisa apa tidak. Betul? Anda mengatakan tanpa orang tahu dan Anda tidak sadar. Ketika saya tidak lagi bisa, maka Tuhan pun tidak bisa. Jangan batasi Tuhan dengan kuasamu, dengan kemampuanmu. Dia Tuhan. Ini kelemahan orang Kristen yang tidak berani untuk mengakui kuasa dia itu kuasa ilahi, bukan kuasa kedagingan Anda, logika Anda, fisik Anda. Maka itu berarti apa? Dalam pengharapan ini Bapak Ibu Saudara, yang keempat kemudian bersyukur dan berserah. Hidup itu bersyukur dan berserah. Kok bersyukur? Karena aku lagi dalam kondisi yang nggak nyaman. Ya emang kenapa nggak boleh bersyukur? Gini. Bapak Ibu, saya ketika dalam visitasi ke pasien, mungkin tidak mudah, tapi saya harus katakan, Ibu Bapak lagi sakit ya, Ibu coba belajar bersyukur deh. Atas sakitnya bisa. Aku bersyukur Tuhan buat sakit penyakit yang sedang ada dalam tubuhku. Itu salah nggak? Enggak. Untuk berdamai bahwa penyakit itu dalam tubuh Anda, bukan tubuh tetangga Anda. Kenapa bersyukur? Karena ketika Anda merasakan sakit penyakit itu, Tuhan tetap ada menyertai Anda. Amin. Dia tidak meninggalkan Anda. Bukan Anda dalam senang Tuhan datang, dalam sakit Tuhan kabur. Tidak. Bersyukur. Jadi pada akhir saya mau katakan, Ibu, ketika Anda bersyukur dalam sakit penyakit ini, maka yang Anda syukuri bukan lagi sakit penyakit itu, tetapi Tuhan yang sedang menjaga Anda saat Anda sakit itu. Paham ya sampai di sini? Kenapa? Karena fokus mata kita hanya melihat pada sumber penyebab ketidaknyamanan kita. Sakit penyakit, persoalan demi persoalan. Sumbernya itu yang membuat kita gelisah, takut dan khawatir. Tapi kita lupa ketika dia mengatakan bahwa aku menyertai engkau.
Dan kita nggak pernah mau mengakui itu ada penyertaan Tuhan di saat aku pun sedang kepayahan. Maka sekarang firman Allah mengajak Anda bersyukur dan berserah kepada Dia yang sedang mengatakan, nak, aku di sampingmu. Maka firman Allah mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Lihat Yesus, sebut nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya sebut nama sesuatu yang mungkin Anda katakan sumber penyebab masalah Anda, kerapuhan Anda, tapi sebut nama Yesus. Berserah. Apa yang kita akan dapat, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berserah kepada Dia? Apa yang kita akan miliki, Bapak Ibu Saudara? Jujur, Tuhan tidak pernah mengatakan hidupmu sekalipun engkau percaya kepadaku tidak akan ada masalah, tidak akan ada persoalan hidup. Dia nggak pernah berkata itu kepada kita. Tapi kalau engkau sedang punya beban hidupmu, ketahuilah, aku akan meringankan bebanmu. Kenapa masih ada beban itu? Supaya kita nggak sombong, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Masih tetap melihat Tuhan itu yang kita andalkan. Kalau orang merasa nggak punya masalah, dia lupa Tuhan. Oh, minimal dia sombong sama tetangganya. Kasihan ya, kayak aku dong nggak punya masalah. Imanmu lemah, aku dong hebat, makanya nggak punya masalah. Diberkati Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Dia justru menjanjikan kekuatan kepada orang yang berserah dan berseru kepadanya. Selain kekuatan adalah Dia akan memberikan kelegaan. Marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi apa, Pak? Kelegaan ya, bukan uang ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan itu? Kelegaan. Bukan berkat-berkat aja. Maka artinya sekarang kita mau dikatakan hiduplah, tapi hidup bukan seolah sebagai orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Hidup sebagai orang yang masih membiarkan Anda gelisah, Anda takut, Anda khawatir. Saya bisa rasakan orang bisa bilang, ini Pak Pendeta gampang kali kok ngomong bicara begitu. Mau tukeran Pak Pendeta? Kita ganti posisi kita. Saudara, Bapak Ibu, memang indah mengucapkan kalimat-kalimat itu, tapi itu lebih baik diucapkan ketimbang menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara. Betul? Sakit apa? Stroke ya? Mati nih, mati nih. Sakit apa? Darah tinggi? Bisa terkejut tengah jalan, mati nih, mati nih. Kenapa kita lebih fokus kepada hal yang menakut-nakuti? Minimal pikiran kita nakut-nakutin diri kita, betul nggak? Covid, mati nih, lewat nih. Bapak Ibu, yang kita butuhkan adalah mendengar dan mengucapkan sesuatu yang menghibur, menguatkan, memotivasi, dan itu adanya adalah dari firman Allah. Belum ada pekerjaan, belum ada usaha, belum ada pendidikan yang diperoleh dengan baik, tapi firman Allah memberi kekuatan buat Anda. Jangan menyerah, berserahlah. Maka hari ini Tuhan tidak ingin hidup Anda menyia-nyiakan waktu yang Allah sedang berikan kepada Anda. Berapapun usia kita, apapun tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara, yang terkadang dalam kondisi yang mungkin kita nggak baik-baik saja, bagi kita Tuhan tempatkan kita untuk memperhatikan orang lain, menolong orang lain, memulihkan orang lain, mendamaikan orang lain. Sampai orang Jakarta bilang, saya lagi punya masalah, ngapain ngurusin orang yang punya masalah? Saya pun belum clear dengan masalah saya masih punya persoalan. Nanti kalau sudah clear baru saya tolong. Tuhan nggak pernah begitu rumusnya. Maka artinya apa? Nikmati hidup akhirnya bukan sekedar apa yang kau rasakan engkau nyaman, tapi engkau melihat kehadiranmu memberikan makna, kehadiranmu berguna, kehadiranmu bermanfaat sebelum kematianmu. Maka please, jangan kalau ditanya umurnya berapa? Udah tua. Tuanya berapa? Ya udah tua lah. Udah mau mati? Ya enggak lah, berarti belum tua. Perhatikan, jangan mengurangi semangat kita dengan sebuah sebutan-sebutan yang seolah-olah saya orang yang butuh dikasihani, orang yang gak lagi berdaya juang tinggi, orang yang sudah sangat rapuh. Tuhan tidak pernah izinkan itu.
Siapapun Anda, siapapun kita, siapapun saya, hari ini firman Allah mengingatkan kita, Dia mau jadikan hidup Anda tidak hanya untuk diri Anda, tapi berguna buat orang lain. Amin. Kalau garam itu tidak lagi asin, dengan apa dia diasinkan, Bapak Ibu? Kalau kita sudah tidak lagi mau mengasinkan diri kita, untuk apa hidupmu lagi? Kalau Anda sudah cuek, apatis, menyerah, maaf, harus saya katakan, untuk apa hidupmu sekarang? Dan untuk apa Bapak Ibu beribadah, saudara-saudara beribadah di masa muda? Untuk apa? Selain diinjak dan dibuang. Tuhan sangat sayang sama kita. Sisakan tenaga, kalaupun dibilang sudah sangat tua. Sisakan tenaga, sisakan pikiran, sisakan perasaan, untuk Tuhan pakai menjadi berkat buat banyak orang, minimal orang terdekat di hati Anda. Semangat Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu. Hidup kita belum berakhir ya. Kalau kita masih kadang punya masalah, biasa itu, masalah itu akan ada. Tapi luar biasa iman Anda, Tuhan itu menyertai kita. Amin. Dialah pintu kita. Tuhan memberkati kita. Semangat menjalani hidup ini.